3 Agustus 1945. Tak ada pengumuman resmi, tak ada pernyataan dari Jepang. Tapi para pemuda di Jakarta sudah tahu, Jepang hampir kalah dari Perang Dunia Kedua. Bukan dari koran, bukan dari pemerintah, tapi dari siaran radio gelap. Lewat gelombang pendek radio SW, pemuda seperti Syahrir dan Hairul Saleh menangkap siaran BBC London dan Voice of America. Isinya jelas, Jepang sudah dikepung di berbagai front. 2 kota sudah dibom habis. Kekaisaran Tenno Heika tak lagi mampu bertahan. Radio-radio seperti ini dilarang keras oleh tentara Jepang. Pemilik radio gelap bisa ditangkap, bahkan dieksekusi. Tapi informasi tetap mengalir diam-diam dan cepat. Fakta lain yang jarang dibahas, hingga tanggal ini, pemerintah Jepang di Indonesia belum memberi kabar apapun tentang kondisi perang yang sebenarnya. Bahkan media resmi Jepang masih memberitakan kemenangan, seolah-olah perang belum berubah arah. Disinilah pemuda mengambil peran. Mereka menyebarkan informasi itu diam-diam. Dari rumah ke rumah, dari meja diskusi ke ruang gerakan. Tidak lewat teriak, tapi lewat bisik yang tepat sasaran. Banyak pihak hari itu masih percaya Jepang akan menepati janji kemerdekaan. Tapi bagi mereka yang mendengar gelombang pendek, arah sejarah sudah berubah. Mereka tak lagi menunggu. Mereka bersiap menekan. Karena dalam perang informasi, siapa yang paling dulu tahu, dialah yang lebih dulu bergerak.